Story time, storyteller aku hari ini seorang supermodel, seorang aktor, seorang businesswoman, dan tentunya seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Siapakah dia? Indah Kalalo. Halo. Hai deh. Apa Akhirnya ya, kabar? setelah planning podcast dari di Bali, dari di mana semua ya. Aku rindu banget Jakarta. Udah berapa bulan nggak kesini akhirnya datang. Akhirnya datang juga untuk syuting. Iya, Thank syuting. you. Thank you. Dek, kita mau ngobrol dari awal nih. Awal karir kamu. Pasti kan kamu pertama sebagai model ya. Ya. Siapa yang gak kenal Indah Kalalo sebagai supermodel zaman dulu. Hits banget lah udah pokoknya. Itu gimana Ya. awalnya bisa masuk, bisa model? Jadi dulu aku itu ditawarin sama tetangga aku, Roni. Sekarang dia tinggal di Belanda. Dia itu dulu sahabatan sama Roni Lonces. Ronces. Dia tetangga aku. Oke. Terus dia tuh sahabatnya Lulu Dewayanti, Keke Harun sama Bernard dari Look Models. Oke. Terus udah gitu aku masih umur 15 tahun waktu itu, masih SMA kelas 1 ya. Terus dia bilang, udah lo cepetan sini, gue kenalin sama temen gue punya agensi model. Oh iya oke. Terus diajaklah ketemu mereka. Terus udah di trial, photoshoot, terus suruh jalan. Yaudah coba kamu jalan catwalk. Coba saya pengen ngeliat kamu jalan. Ya udah gue jalan aja gitu. Tak tok. Dia bilang gini, ini kok jalannya kayak gitu, kayak laki. Tomboy soalnya dulu kan. Loh katanya suruh jalan, ya jalan, aku bilang gitu. Enggak, jalan kayak di catwalk. Wah kayak gimana tuh nggak tahu. Ya udah akhirnya diajarin sama mereka. Udah terus akhirnya terjun ke dunia modeling. Mulai dari nol yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, makeup aja nggak bisa. Nggak tahu apa namanya bedak apa segala macam, alis nggak ngerti, diajarin semua sama mereka. Sama tahu nggak yang pertama kali ngajarin aku makeup pas aku show di salah satu TV Indonesia, pertama kali masuk TV terus fashion show, aku nggak bisa makeup, gimana nih ya. Tahu nggak yang dandanin siapa? Sini aku makeupin Endita. Tetap ya. Tetap. Oh, berarti Endita udah terjun duluan. Dia udah duluan, dia lebih senior dari aku. Terus udah gitu udah sering show. Dia kan wajah Femina dulu. Iya, jadi dia pas nyampe itu sabar banget, sini aku dandanin nih, pakai ini. Aduh, nggak akan lupa deh. Terus diajarin jalan juga sama Arzetti, Bilbina zaman dulu. Iya, supermodel zaman dulu. Ya udah 10 years in the industry, aku lalu lalang modeling. Terus sempat juga jadi presenter radio. Oh, sempat juga. Sempat juga. Radio. Terus udah gitu sempat juga di bawa acara buat TV ABG. Aku berdua Endita lagi tuh, pembawa acara. Terus sampai bawa acara Indonesian Model. Zaman dulu belum ada Asia's Next Top Model. Udah ada Indonesian Model loh. Aku dulu hostnya. Terus udah gitu ada juga karantina model apa segala macam. Terus sampai akhirnya setelah 1 dekade di modeling udah ya alhamdulillah sukses. Dari 30 hari dalam 1 bulan tuh my agent bisa bilang, tau gak kamu, hari kan cuma 30, lu show-nya bisa ada 60, gue bingung. Kerjaannya bisa ada 60 karena aku emang bener-bener pagi photoshoot, sore show, malam show lagi, bisa sehari 3 kali kerja terus. Emang I like to work, I like to get active, apa juga dikerjain, ditawarin jadi presenter radio, ayo. Sampai jadi penyanyi juga pernah, ayo. Tapi yang paling berkesan banget aku nggak akan lupa, pertama kali tawarin main film Belahan Jiwa waktu itu. Terus langsung dapat karakter jadi orang punya 4 kepribadian. Tapi di situ pokoknya ada twistnya lah. Terus seneng banget bisa jadi psycho kayak gitu. Aku seneng banget. Nah ternyata langsung dinotis orang juga, langsung dapat award buat best newcomer lah on film gitu. Terus udah gitu ya udah aku seru ya ternyata acting. Dari semuanya kalau boleh milih tetap jatuh cintanya sama acting and fashion. Nah, waktu awal karir model
Heeh. kamu kan juga bilang ada kriteria tinggi harus segini, Oh iya. terus Saya segala paling macam. bocel. Sempet minder nggak ketemu Banget. Arzetti? Itu kan tinggi banget kan? 17 dia 178 kali ya Iya Arzetti. kan, Arzetti Aku tinggi. 171. Catherine juga lebih tinggi kan? Catherine 175, 176. Nah. Belum pakai tambah high heels, High heels. 12 cm kan. Jadinya udah berapa tuh? 180. 190, Iya, 190 kan? Nah itu ada sempat discomfort nggak Oh, ketemu banget. mereka yang waduh ini Udah pasti. pasti kan ada kan? Nggak pedenya, setengah mati. Terus udah gitu ngerasa, aduh kok gue paling pendek. Terus tapi diajarin sama Mbak Lulu sama Mbak Keke dulu bilang, kamu pokoknya pakai high heels. Mau ada mau ada angin, hujan, badai, saya nggak mau tahu, pokoknya kamu pakai high heels karena kamu pakai paling pendek. Oke. Jadi aku tuh dari dulu terkenalnya Miss High Heels. Lo mau ajak gue ke pantai juga gue tetap pakai high heels. Jadinya sampai sekarang keterusan Miss High Heels, demennya pakai high heels Nah, gitu. ada ini gak deh? Maksudnya kan pasti ada persaingan kan banyak. Oh, Apalagi iya. zaman kamu itu kan semua Banyak. jadi ya. Kita kan Iya. sempet jalan bareng, main bareng kamu, Endita, Catherine, banyak lah. Iya, Alin, iya, Amy Amy juga masuk Juliet, kan. iya pokoknya. Terus Iya. Davina, Karenina, Karenina, Naila. itu jadi semua loh. Iya. That era was amazing. Iya. Dan kalian sebagai model itu bener-bener yang ya udah top model gitu, bener-bener dare gitu loh, top model kan. Stands out ya, ya, stands semuanya out ada banget. Nah, karakter masing-masing Nah ya. itu gimana? How you build that stands out and then how you make yourself se-confident itu? Jadi awalnya nggak confident itu udah pasti, tapi aku banyak belajar, aku ngeliatin suka nonton TV tentang fashion gitu. Dulu kan fashion TV ada tuh, Iya. nontonin oh kalau Naomi Campbell jalannya gini, oh kalau Kate Moss jalannya gini, kalau pokoknya Nadia apa semua model dulu kan emang pada eranya ada supermodel era Betul, juga kan, ada. Cindy Crawford Cindy and Crawford everyone. and everyone, Si yes. jadi banyak belajar lewat TV, terus udah gitu banyak baca majalah, belajar pose di depan kaca, pose-pose, terus udah gitu latihan sih, kemauan dari kita. Terus aku dulu paling pendek, jadi gue nggak mau tahu gimana caranya gue harus paling stands out. Dan caranya aku build my character, aku tuh orangnya mau disuruh apa aja ayo. Jadi kalau disuruh tomboy kayak gue langsung androgyny, gue disuruh madam cantik bisa langsung cantik, girly, feminine, edgy, semua. Terus udah gitu kayaknya gue gini, gue harus ada gebrakan apa ya, gue harus ada gebrakan apa. Akhirnya I cut my hair short, Yes, shorter than you. Ingat Baru gak? gue mau ngomong, pendek banget, dar sam- gitu kan. Sampai gue pulang ke rumah kata nyokap gini, you look like a rat that fell into a gutter. Katanya kayak tikus kecebur got. Soalnya rambutku lebih pendek dari Lebih kamu. pendek. Terus spiky zaman itu lagi innya si David Beckham, Iya. apa tuh mohawk gitu. Mohawk, iya. Ya udah rambutku zret, potong aja gitu. Tapi dari manajemen oke. Terus justru manajemen yang Make encourage something me, lu. you know, you have to make yourself unique karena lo harus stands out, karena model cantik banyak, model tinggi lebih banyak lagi, yang lebih cantik dari lo lebih banyak lagi, so you have to be unique. Oh ya udah, oke. Aku mesti gimana? Akhirnya waktu itu sama Gus Naldi dipotong rambut pendek, itu langsung dibook sama Bian, XSML, semua show karena aku paling pendek. Jadi dimulai openingnya aku yang jalan karena paling pendek. Jadi makin lama makin tinggi openingnya, tapi it's my perk juga. Jadinya I always Selalu open the opening. show. Jadi orang tuh Lihat tiap dulu. kali nanti fashion show keluar tuh pasti Indah yang opening. And it's a perk for me. Jadi orang notice me. Gue bilang they don't notice how short I am, but they notice I'm the unique one and I always open the show gitu. Keren ya. Terus masuk ke film. Film ya. Itu completely a different Ya, work kan. beda. Dari segi nunggunya mungkin, dari segi Ya. actingnya pasti yang paling Actingnya, susah kan. oh iya banget. Kamu harus coaching dulu, harus segala macam. Nah itu adaptasi awal gimana? Jadinya dulu harus milih tuh antara show sama Film. film. Karena aku show kan ya as I Every tell day. you sehari
bisa seharian gitu show dari jam 7 pagi sampai sebenarnya hampir sama kayak Cara kerjanya hampir sama ya iya dari sama pagi. film dari pagi sampai pagi lagi tapi I have to choose at that time. Terus aku pikir gini, modeling itu sorry to say you only have 10 years, that's max. Unless you very 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 good at it, you know, you can last 20 years. Itu pun jarang banget. Jarang banget. Umur Ya lah kan, ya, banyak regenerasi ya. regenerasi karena orang nyari model tuh 15 years, 20. Terus waktu itu aku umur 26 tuh udah dibilang tua. Jadi I'm thinking I rather stop at my peak for modeling. Yeah. Ya, jadi terus udah gitu banyak tawaran sinetron, film. Ya udah aku bilang I'm so sorry kayaknya I have to. Aku keluar dari agensiku. It's been a great run. 1 decade lah aku sama mereka. Terus udah gitu ya udah aku mulai syuting film, sinetron semua ngambil itu. Nah, kesulitan apa yang kamu dapetin dari film sinetron pastinya ya? Kalau masalah timing kerja, as you said kamu orang pekerja, jadi kamu nggak masalah dengan jam timing zaman dulu masih kan kacau lah, bukan kacau, lebih up and down lah. Kalau sekarang mungkin lebih terorganize karena sistemnya udah berbeda. Nah itu pasti kan banyak kendala baru lagi di situ kan yang kamu hadapin. Banyak banget. Sebenarnya kalau fashion show kerjaan sehari 3 kali, start jam 7 pagi. Ya paling semalam-malamnya midnight kelar lah, kecuali show disco setelah itu. Tapi kan abis itu seru party gitu. Tapi kalau syuting kan enggak. Kadang ya itu beratnya mulainya jam 12 malam kelar jam 6 pagi. Tahu kan dulu syuting gak sehat tuh. Tapi I always tell myself this. Semua proses ini pasti ada pembelajaran buat diri aku. Gimana harus bisa bersabar menghadapi pekerjaan. Not every work is easy gitu. Orang kan taunya wah enak, glamor, kita tuh kayaknya glamor gitu di depan. Gitu, nggak tahu kita gelaran tikar tidur di lantai, ya kan, pesan martabak malam-malam. Aduh, harus melatih kesabaran. Aku ngeliat yang aku lebih kasihan lagi, aku ngeliat kru. Aku ngeliat kru tuh udah kerja nggak capek, kadang mereka tidur di lokasi, nggak ketemu istri sama anak gitu. So I'm thinking like, what am I complaining? You know, I still can go home, I still can stay my family, you know. Betul. There are kalau kamu ngelihatnya ke atas aja ya kamu nggak akan pernah puas. Tapi kalau kamu ngelihatnya juga, look masih banyak orang yang lebih susah dari kita gitu. Jadi aku nggak pernah. If you ask, I never complain. Kalau di lokasi syuting ya udah asik sendiri, baca buku, nonton DVD or nonton film. Jadi ya, you know, nikmatin aja. Betul, setuju Gitu. Iya. Banget. Semua proses pembelajaran yang tadi kamu bilang Iya, ya. Bang. Jadi benar kita nggak boleh pede, nggak boleh puas, betul nggak? Iya, benar. Kamu kan belajar tuh dari modeling, Iya. kamu belajar ke film, ke Soalnya sinetron. banyak when I see now these days there's a lot of people wanting instant fame. Ya, oh iya follower gue udah 2 juta, gue udah tenang hidup gue. Gue bilang, darling, aku tuh kerja dari honor gue cuma 50.000 perak. So I know how to struggle. I know kalau misalnya one day something hard hit me, gue gak akan break down and fall karena I already been in that position before. And I know I can work hard to be in whatever position that I would love to have gitu. Jadi kalian bisa lebih me-value karena fondasinya kuat. Yes, Kayak rumah, betul. ya kan? Kalau fondasinya nggak kuat gampang ambruk. Aku setuju sih dengan tadi kata-kata bahwa kita dari nol, sama mungkin pekerjaan aku juga dari nol, di mana dari honor berapa yang tadi kamu bilang sampai berapa, kita lebih me-value our work. The people around us, ya kan, lebih menghargai ya, banget, menghargai banget. Emang bener sekarang udah follower 5 juta udah merasa diva. Udah merasa diva. Gue bilang nggak akan selalu kayak gini loh. Kalau aku misalnya orang Mbak Indah Kalalo enak ya, gue bilang enggak, you don't know my aku udah 20 tahun in this business. It's not always been this rainbow and butterfly. Ya kan, dulu kan kita strugglingnya berasa banget gitu. Tapi ya beruntung lah masih bisa bertahan sampai sekarang. Akhirnya sekarang kembali syuting dengan the new series coming soon. Yes, super excited. Ini keren banget lagi. Ini katanya keren banget lagi, bakalan hits. Aduh, habis berapa lama ini syuting sekarang?
Ya mungkin maybe around 10 days, 2 weeks ya syuting ini. No, Apa? kamu syuting lagi after how long? Oh, 2 tahun? enggak, kemarin pandemik aja, selama Oh, pandemik aku setahun enggak. lebih berarti ya, setahun lebih Iya, ya, setahun iya. lebih. Terus kemarin Jadi for me, I try to have at least one movie or one shooting acting in whatever it is, mau mau sinetron atau mau layar lebar atau web series, pokoknya pengen ngasah aja actingnya. Masih I still got it. Karena I love acting, kangen kan, aku bilang Sanjay I miss acting, ayo deh makanya pas langsung. baca udah ini kayak udah pemadam nih, paling bener nih, cocok. Terus sempet Lalo nyanyi is juga. back. Aduh, nyanyi itu PA banget deh. Gimana awalnya bisa masuk ke dunia tarik suara? Nyanyi itu adalah tadinya kan awalnya tuh aku nggak tahu kenapa sering syuting video klip, jadi model video klip. Jago lah ya kalau acting Udah. jadi model gitu. Terus akhirnya tiba-tiba si Sani, inget dong musik produser kita, Cece Sani, dia bilang gitu, lu kan banyak followernya, lu nyanyi aja deh sekalian, kata dia gitu. Oh ya, tapi I can't sing, gue bilang gitu. Udah coba aja. Jadi I did a remake of Sofia Lachuba Iya, song, song, ya kan. betul. Ya udah. Terus udah gitu pas kebetulan waktu itu mantan pacar Eka jadi modelnya. Tetep ya. Tetap ya dipergunakan. Ya udah, terus udah gitu pas rekaman masih oke, tapi ternyata nyanyi itu susah, perlu pakai teknik. Terus udah gitu suara juga gampang serak, gampang hilang. Terus udah gitu mesti istirahat cukup dan segala macam. Terus begitu manggung, aduh demam panggung gue. It's a complete different thing kan. Gila, it's so hard. You can, kalau acting you can act. You Yeah. cannot fake it, but you can act it. Yeah. Kalau singing kan kamu Nggak nggak bisa bisa. pura-pura bisa nyanyi. Emang suaranya. Masa lip sync. Jadi akhirnya aku begini, udah deh, tiap kali diwawancara udah ya, aku bilang gitu, dengerin lagu aku tapi jangan ngarep aku suaranya bagus. Aku bilang gitu, I'm just here for entertain. I'm just basically an entertainment person. You know, I love to sing, I love to perform, I love to dance, I like to make people happy. Happy to see, Iya, ya kan? iya. Tapi ya itu kalau nyanyi ya udahlah karaoke aja. Lanjut ke bisnis. Iya. Setelah hiburan semuanya, akhirnya kamu proses membuat Flirting Iya, bersama flirting. Febiola. Iya. Awalnya kan mulai dengan dance. Dance Itu ya. juga another kategori yang aku juga amazed sih. Dia modeling, dia acting, dia nyanyi, sekarang dia dance juga bisa loh. Dahsyat loh. Dan selalu perform di mana banyak banget kan. Nah, Awalnya gimana tuh bisa bikin flirting dan Jadi- bikin grup dance itu? jadi itu juga diawalin itu di sela-sela antara transisi jadi model ke acting kan. Terus masih pas modeling days, aku itu suka banget orang ngundang aku party. Somehow they just love. Yes. Pokoknya kalau party harus ada Indah Kalalo. Ya, kalau party MD Harus ada ada. divanya. Pokoknya Diterbangkan kalau dari Bali kemarin kan. harus semua segala macam show India Ya, buat selalu ada. hari raya Diwali. Diwali, bikin show-nya. Jadi it started from aku itu karena itu diundang party, terus aku mikir gini, gue ngapain party tiap hari terus, gue bilang gitu, it's just a waste of my life, gue bilang gitu. Yeah. You know, I need to make money, I need to do something useful in my Yeah. life, not just party haha hihi. Terus gue akhirnya karena kenal beberapa owner club, aku bilang gini, oke, gue bilang gitu, lu udah tahu tiap kali gue ada datang klub lu rame kan, gue bilang gitu, I want to make my own party, gue bilang gitu. Terus udah gitu I decide the theme, I invite the people, tapi I want share money. Oke. Gua- Tetap ya, tetap. tetap bisnis ya. Tetap bisnis. Gue bilang gitu, iya dong, ngapain gue klub lu yang rame, gue yang kerja, ya kan. Ya udah, terus akhirnya, nah setelah itu ketemulah dengan Fabiola yang koreografer menari. Terus I have so many ideas to become to make a party, karena aku waktu itu habis tinggal di Ibiza Spanyol tuh tahun 2005.
pulang dari Ibiza gue bilang, oh my god, party di sana keren-keren banget, dancersnya, performersnya, temanya segala macam, we have to make it. Nah otak ketemu Fabiola udah kayak botol ketemu tutupnya, dia Nyambung. nyambung lah. Mulailah aku bikin 70s parties, aku bikin flower power party, bikin pirates party, segala macam tema kita keluarkan. Yaitu mulai semua night club pasti kalau mau bikin acara kita Flirt Inc. ya pakai Flirt Inc. Udah bikin party-party segala macam. Nah biasanya itu kita nyewa tuh kostum, nyewa dari sana dari sini, atau enggak kita kerja sama desainer sana desainer sini, sampai one point kita nggak ada desainer yang mau minjemin lagi nih, udah pakai semuanya nih, pakai siapa ya, yaudahlah kita bikin sendiri aja gitu. Akhirnya kita bikinlah kostum buat show kita bikin sendiri, cari tukang jahit segala macam. Terus selesai show orang-orang pada nanya, itu keren, desainernya siapa? Ya kita aja sih, gue bilang gitu. Dijual nggak? Oh iya ya, kenapa? Why don't we sell it? Kita baju numpuk, baju kostum di gudang di rumah, mending gudang di rumah aku tuh numpuk gitu. Oh pada suka ya? Iya, you should sell it. Ketemu lagi sama Deli Makmur, punya fashion first. Deli bilang, hey, why don't you make a brand? Kamu jualan baju. Oh, iya juga ya. Oh oke. Memang dasar semua every opportunities that is laid in front of my eyes, I'll grab it. Ya kan, karena kesempatan belum tentu datang dua kali. Ya udah, akhirnya kita kerjain, kita langsung punya toko di Senayan City. You know, like what a privilege, langsung show, langsung ikutan Jakarta Fashion Week. Somehow things just fall into places gitu. Ya udah aku seriusin bikin baju segala macam, udah bikin brand, akhirnya namanya Je suis Flirt. Karena kalau Flirt Inc itu khusus kita party organizer, performance, party organizer, dance, performance. Kalau Je suis Flirt karena waktu itu kita gabung sama salah satu mall di Jakarta gitu. Ya udah tahu-taunya jeng jeng menikahlah saya tahun 2011, 10 tahun yang lalu. Melahirkan lagi nggak kelar. Sampai Fabiola juga overwhelmed dengan aduh gimana nih flirting, starnya kagak bisa kerja, lagi bunting. Kagak bisa show. Terus udah 4 tahun pertama setelah menikah aku tinggal di Jakarta, yaitu for the first 4 years I was either pregnant or breastfeeding. Udah gitu berat badan naik 26 kilo, terus udah gitu flirting juga ya tutup, maksudnya nggak aktif. Fabiola try to run it herself, she still does the dancing and everything, tapi aku udah nggak involve ya lumayan lama gitu. Terus udah gitu akhirnya Fabiola pindah ke Bali, tapi Flirt tuh masih jalan, clothing lainnya tuh masih jalan. Kalau baju kan masih bisa lah kita masih bisa ngerunning, tapi it was never booming at the beginning, maksudnya masih belum ketemu arahnya lah gitu. Betul. Karena akunya juga nggak fokus, Fabiolanya juga, pokoknya kita tuh nyambung kalau kita berdua. Kalau udah sendiri-sendiri udah blur deh. Bener blur. Ya udah, aku kawin, nikah, and then I said I'm so sorry, but my prioritize now is my family. You know, I want to be there. Their golden years, the first golden years, because they're only little for such a small time. So let me focus on the kids. Tapi itu pun juga ya tetap aja kan. Masih syuting, masih stripping. Masih sempat syuting. Masih sempat stripping. Anak pertama masih sempat stripping 6 bulan kira-kira proses strippingnya. Itu Ayana sampai umur 1 tahun, dari umur 6 bulan sampai dia 1 tahun birthday-nya. Terus begitu selesai 1 stripping langsung deh hamil terus. Kata suami gue, you're not going anywhere. Langsung dibikin preggy terus. Ya udah, tapi during those times I still nggak tahu kenapa masih emang demen kerja kan. Demen dari dulu. That's the thing, you know, like aku emang orangnya demen kerja. Nggak bisa tuh diem di rumah ngurus anak doang, nggak bisa.
akhirnya aku dapat program acara Mamaku Hits di Trans TV sama Fit Food and Fashion. Yeah. Keliling Tapi udah pindah ke Bali nih. udah di Bali. Jadi How you decided pindah ke Bali dari Jakarta? oh iya, nah Itu. itu juga karena kan ya mau gedein anak kan, terus udah gitu first of all kita dulu nginep di Bangka. Itu gue dendam banget karena rent kita tuh dinaikin terus karena tahu aku artis. Yes. Terus udah gitu sedangkan itu it's like a townhouse. So I ask my neighbor, kan kita neighbor ngobrol apa segala macam. Gue cerita gila ya nih rent gue naik melulu sekarang udah segini. Dia bilang what, no, rent gue masih setengahnya. Ngamuk dong. Terus aku nanya, why did you do that to me? Gue bilang gitu, gue udah 4 tahun di sini, lo kok kenapa naikin terus? Ya it's my terserah gue ini kalau gue mau naikin gitu. Oh ya udah, I'm out of here. Gue gituin. Langsung kita karena sering ke Bali, senang ke Bali. Terus pas ngeliat di sana, gila. Kalau di sini kita cuma nyewa, kalau di Bali kita bisa beli tanah gitu. Akhirnya bisa beli rumah sendiri, hak milik kan gitu. Ya udah akhirnya pindah. Ya udah oke, bye Jakarta, pindah segala macam, terus ngegedein anak di sana. Terus ya itu masih bingung tuh, aduh gue gimana nih, masih bolak-balik tiap kali mau syuting ke Jakarta, weekdays di Jakarta, weekend di Bali, masih bolak-balik terus sampai akhirnya kita ada tawaran masuk lagi mall di Bali, baju flirt. Terus ya udah aku pikir aduh kayaknya gue kalau kerjaan tuh cuma setengah-setengah nggak fokus gitu. Tapi ya emang dasar seneng sama emang seneng sibuk gitu. Jadi ya apa aja aku masih I still jalanin punya bisnis. Iya, kalau ada syuting pada datang ke Bali aku juga ikut syuting. Terus aku dapat TV show segala macam. Jadi udah mulai enak nih rhythmnya, tinggal di Bali betah banget. You know like the beach, the great outdoor, anak-anak juga tiap minggu tuh kita ada aja tempat yang bisa kita kunjungin. Kalau Jakarta kan ke mall doang, ya kan. So you know, lu kerja capek-capek nggak ada hiburannya gitu loh, nggak ada tujuannya. Kalau ini kan aku pengen gedein anak aku supaya mereka lebih hidup di alam bebas. Kalau kita zaman dulu masih lebih bebas. Kalau sekarang di Jakarta buka pagar aja lo takut anak lo diculik, ya kan? Ya istilahnya ya amit-amit. Iya. Maksudnya kalau kita dulu masih kecil masih bisa main sepeda, masih bisa main bola di depan, main kasti, masih bebas. Dan sekarang udah semuanya into gadget. Jadi dan di Bali kamu juga nggak mengajarkan itu banget kan? Enggak. Maksudnya ada timingnya. Ada timingnya dan mostly mereka kalau udah ngeliat pantai, udah ngeliat laut, udah nggak mikirin gadget. Jadi mereka lebih pilih, they go surfing, swimming, terus udah gitu semua all kinds of activities outdoor. Bagus ya. Yeah. It's really really good, you know, like the quality of life. And then of course if I have to choose, aku ya udahlah biar aja suami aku yang breadwinner. Bolak-balik ya. Aku kalau aku kerja sih lebih kayak ya kalau aku lagi kangen acting gitu. Terus udah gitu ya kalau hosting acara, sampai akhirnya aku sekarang bikin YouTube sendiri. Yes. Ya kan selama pandemik ini kan nggak ada kerjaan, terus udah gitu flirt juga sepi gitu, toko nggak ada yang beli gitu, orang kan juga they don't spend money gitu. Yeah. Terus gue bilang gini, oh this is it, I have time nih buat ngegodok. Ya udah nyari orang, akhirnya baru ketemu tim YouTube, sekarang baru tayang YouTube Indah Kalalo, Happyllionaire Family. Happyllionaire Family tetap ya. We're rich with happiness and moments. Betul. Ya, itu lebih penting. Ya, setuju. Ya. Terus satu lagi pekerjaan yang mulia banget dari Indah Kalalo, dia membuat nasi bungkus tetangga. Ya. Di saat pandemi, semua orang banyak membutuhkan, pastinya banyak butuh bantuan, kita di saat pandemi itu pasti saling support each other. Iya, karena itu lumayan pukulan ya buat semua ya. Iya, buat sangat rata. Pukulan buat semua rata. Mau dari atas ke bawah siapapun kena. Dan how you decide awalnya bikin nasi bungkus tetangga? Jadi aku itu waktu itu pas nih setahun, pas bulan puasa juga.
Jadi just before masih lagi parno-parnonya tuh bulan Mei kayaknya. Orang tuh kayaknya lagi bener-bener fear is menyelimuti semua Especially orang Bali kayaknya. ya, karena kan no tourism. Ya no tourist dan Bali itu kan jutaan Chinese tourist langsung dari Wuhan. Iya. Ada datang ke Bali tiba-tiba tutup terus Australia sepi. nggak datang, semua nggak datang. Dan sepi. Sedih sih, sedih. Sepi banget. Terus udah gitu apa namanya teman aku, tetanggaku si Fitri Supardi nih bilang, gue kemarin ngelihat di jalanan polisi bagi-bagi nasi bungkus loh dari truk polisi. Dia bilang gitu, yuk let's do that yuk, soalnya Bali kasihan banget, tutup kan semua tutup, pantai betul. Tutup apa semua tutup. Why don't we do it together? We do apa namanya nasi bungkus, kita beli nasi bungkus terus kita bagi-bagiin lah di sekitar kita aja lah, kasihan tuh Pak, kan banyak kan di apa area dekat rumahku, tetangga juga pada dipecatin semua kan, nggak ada kerjaan. Oh iya boleh. Berapa? Oh satu bungkus waktu itu 20.000 apa 15.000 gitu. Terus aku beli 15.000, aku beli 50 bungkus, Fitri beli 50 bungkus. Terus udah gitu lumayan juga ya, gue bilang gitu, mahal kalau dikali-kaliin gitu pokoknya jadinya 1,5 juta sekali ngasih gitu kan. Terus mahal banget ya, aku bilang gitu. Bukannya kita nggak ikhlas gitu. Ya kalau satu bungkus 20.000, 15.000 kelihatannya sih murah, tapi kan kalau kita mau ngasih orang banyak kan kurang kan. Nah, pas juga kebetulan pada saat itu aku sakit. Tiba-tiba panas, sakit. Pokoknya nggak enak badan, terus udah gitu bed rest. Gue bilang, Fit sorry, gue bilang gitu, gue tetap nyumbang, lu yang bagi-bagiin ya, gue kok gue sakit ya. Terus I was feeling so sick and I'm thinking, shit, kalau gue meninggal gara-gara gue COVID, what have I done in this world? Gue bilang gitu, have I do kind things to other people? Have I ever help other people selain diri gue sendiri, selain keluarga gue sendiri? Gue bilang gitu. Gue bilang apa namanya, amal baik apa yang udah gue tinggalin, sampai parnonya sampai kayak kesana. Orang mau meninggal gitu. Aduh, pokoknya kalau mau dipikir-pikir kan karena waktu itu lagi tinggi-tingginya dan yang the news kan? yang di Itali orang meninggal di dikuburinnya kayak dilempar-lempar gitu aja, itu kan yang lagi banyak banget, lagi booming banget. Ketakutan lah. Kita dibikin ketakutan. Jadi aku mikirnya enggak, tapi that makes me realize, oke, gue bilang gitu, gue mau tetap berbuat kebaikan, gue bilang gitu. Ini mumpung mau puasa juga, mau Ramadan, gue bilang gitu. Ini gue kalau gue sembuh, gue mau bagi-bagi setiap minggu. Gue nggak mau berhenti ngasih bagi-bagi buat orang. Udah tuh. Setelah itu aku sembuh. Pas aku sembuh terus gue bilang gini David, gue bilang kalau 750.000 sekali nyumbang mahal juga, gue bilang gitu, nggak sanggup lah, gue juga nggak ada kerjaan sekarang kan, kita masak aja sendiri. Mbakku jago masak, aku bilang gitu. Terus udah gitu apa namanya, pasti kan banyak yang nggak ada kerjaan nih. Udah Fitri juga banyak teman-teman, aku juga banyak teman-teman, kita ngajak yuk kita bikin nasi bungkus, gue bilang gitu. Lu bikin berasnya, lu bikin nasinya, lu bikin sayurnya, gue bikin ayam, ini bikin. Jadi tahu-taunya pas kita bikin pertama kali kita cuma 50 bungkus, tiba-tiba bisa sampai 1.000 bungkus in one day. Itu gue dari nggak bisa bungkus nasi sampai bisa jadi lebih jago jadi penjual warteg kayaknya. Karena kita udah kebiasaan kan, jadi orang tuh datang ke rumahku tuh bawa nasi, bawa apa. Terus kita karena banyak yang volunteer, jadi yang tadinya 50 jadi 100, 200, 300, 400. Gue bilang ini kapan kelarnya? Tapi tahu nggak, even 600 bungkus lah, itu yang average ya, 600 sampai 800 bungkus tuh average in one day. We did it 3 times a week at that time ya, di tahun lalu. Sekarang cuma 1 minggu sekali. Karena banyak ibu-ibu yang nggak ada kerjaan, and they willing to help. Banyak banget orang yang mau donasi sampai apa namanya,
CNN sampai Metro TV semuanya pada interview karena they also help. Penasaran apa sih nasi bungkus tetangga, ya itu aku bagi-bagi nasi bungkus buat tetangga. Maksudku gini, biar menginspirasi kamu juga bisa bantu di bagian tetangga kamu, daerah kamu gitu. Jadi that's why we call it nasi bungkus tetangga. Tadinya kita bagiin di depan rumah, bikin sampai ratusan bahkan ribuan. Terus sampai akhirnya kita expand lah, gue bilang gitu, kita cari ke tempat yang benar-benar butuh gitu. Jadi kita pergi ke ada namanya Serangan, itu tempat TPA, tempat pembuangan sampah, di mana orang mulungin barang-barang rongsok atau plastik atau botol atau kertas gitu. Kita bagi-bagi di sana. Terus udah gitu kita pindah lagi ke Kuta yang seluruh hotel-hotelnya pada tutup, semua yang biasanya jualan kain, yang jualan aksesoris apa segala macam tutup. Itu juga kita ke sana, semua orang yang aduh makasih banget ya, it's only a 10,000 10,000 worth of nasi bungkus gitu. Mereka bahagianya setengah mati. Terus kita juga pergi ke Tanjung Benoa, itu satu deret semuanya hotel bintang 5 yang oke, tutup, bye. Itu kan pekerjaannya, janitornya, cleaning service apa segala macam kan, they're out of job. Mereka how they survive. Aku turun tangan sendiri, pergi sendiri, bagi-bagian sendiri. So sampai nggak tahan, nangis ngelihat mereka tuh, gila ini gimana nih, aku cuma ngasih nasi bungkus paling 3 minggu sekali, seminggu sekali, nggak tiap hari. How they survive, gue bilang. Tapi ya kalau dimikirin semuanya we cannot. That's why I always said we cannot help everyone, but everyone can help at least someone. Yes, right? Betul, Jadi jangan mikir kejauhan, mikir dulu, bantuin tetangga kamu, sekitar kamu dulu. Nggak usah mikir muluk-muluk. Aku juga kadang ada feeling guilty juga, orang sampai nanya, Mbak aku nggak punya uang, message in my Instagram message, Mbak tolong kirim ke aku juga gini-gini. Aku bilang I'm so sorry, aku cuma sanggupnya yang aku bisa aja sekitarku di daerah Bali, aku nggak bisa ngirim kemana-mana. Tapi ada untungnya juga, orang mulai message aku, Mbak aku bikin nasi bungkus tetangga di Bekasi, aku bikin nasi bungkus tetangga di Jogja. Ada juga? Ada, semua bilang nggak apa-apa ya Mbak. Iya, aku bilang tapi kita cuma bisa bagiin 50. Gue bilang nggak, it doesn't matter, you're helping someone at least. Ada yang cuman taruh sayur-sayuran, ambil sendiri secukupnya, jadi ditaruh di depan. Mereka kirim-kirim itu ke aku, and I feel so happy karena menginspirasi yang lain juga untuk berbuat yang sesuatu sama. Yang positif, ya. Iya. Dalam Jadi kondisi begini, tadi kita bilang kita saling membantu, saling support, itu yang paling penting. Banget. Dan ya itu apa namanya, kalau aku ya, Bali itu it's a blessing for me. You know, it always give me the beautiful sunset, you know, beautiful scenery. Aku bisa dapat pekerja-pekerjaku semua yang jahitin bajuku semuanya dari Bali. Bali keeps on giving me gitu. So now it's time for me to give back to the island. Give back. You know, karena dunia itu kan berputar, kita juga ya, kita kalau bisa we give something lah to them, even though how small it is, it matters gitu loh. Setuju. It's like planting a seed ya kan, kita sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Iya. Ke anak-anak nih sekarang. Kalau aku lihat Ayana Rose. Dia new version udah di Indah tag Kalalo. MD nih kayaknya. Bahaya. Itu aku melihat bener-bener fotokopi Indah Kalalo Copy versi paste. mini ya. Versi mini. Dari Asli. segi posting, dari segi gaya. Oh my God. Awalnya gimana tuh dia bisa seperti itu? Itulah dari dalam perut aku masih show, masih syuting, masih ngedance dari dalam perut. Aku melahirkan bayi dari bayi tuh aku masih show tuh, masih flirting, masih jalan tuh. Itu masih nemenin dia, ngeliat aku latihan gitu di dance dari bayi ke tempat syuting. Sampai dijadiin anak. Waktu itu sempet aku syuting sinetron, aku bawa Ayana karena masih menyusui kan, umur 6 bulan.
Itu sampai, "Mbak boleh nggak pinjem Ayana jadi apa?" "Ya jadi anak yang Mbak buang." Gue bilang, "Ya udah deh boleh." Umur 6 bulan dia udah on TV walaupun cuma nangis ditaruh di depan panti asuhan. Jadi she's already dia udah benar-benar ngelihat itu. Terus udah gitu di rumah juga, aku tuh setiap kerjaan aku punya anak biarpun 3, I always take my kids to my work. Aku mau syuting buat talk show, aku mau syuting buat apa, I always bring them. Jadi mereka udah terbiasa dengan kehidupan aku. Jadi kalau mereka ngikutin aku at the end, ya nggak heran juga it's sih. on the blood. It's in the blood, Nah, ya. how you bukan komunikasi sih, bagaimana kamu mengajarkan mereka? Pastinya apakah kamu harus jadi artis? Apakah kamu harus ikutin aku gitu maksudnya, atau let it flow? Parenting kamu ke mereka tuh sekarang gimana? Apalagi di Bali dengan full of nature, full of ya aku lihat mereka juga, mereka gila sama laut, mereka gila sama pantai, gila sama berenang. I mean like mungkin di Jakarta anak-anak nggak segitu ya, tapi like your kids berani banget, dan maksudnya it's very good sih, it's very positive, very adventurous juga. Nah, itu awalnya gimana tuh? Kamu ajarin mereka seperti apa? Aku ya dari awal ya udah ajak mereka ke alam terbuka, aku ajakin mereka berenang, terus udah gitu kalau untuk apa namanya, kayak misalnya untuk acting atau untuk itu, mereka sendiri yang mau. Tiba-tiba mami video mi dia lagi ngelukis, dia suka art Ayana. Terus udah gitu tiba-tiba ikutan ngedesain baju karena she always sih, kan kantorku Flirt di rumah Fabiola kan, our designer, she's always drawing. Dia ngelihat, dia ikutin gitu karena dia suka. Begitu juga Tigi yang paling kecil suka art. Kalau Byron is all about sports, persis banget dadinya. Itu dia senang surfing, skateboarding. I try to give them, oke, nih Ayana kamu ngedance, nyanyi, ini. Terserah. Nanti at the end bilang, "Mami, I don't wanna do that anymore." Oke, it's okay. Kamu maunya ngapain? Aku suka dancing, Mami. I like hip hop dance. Oke, aku arahin ke sana gitu. Terus Tigi, aku ngeliat dia suka gambar-gambar. Tigi, I take you to art school ya. Yes. Dia suka banget. Yang kecil seneng banget art. Kalau Byron dia sports banget dan jangan salah, umur 8 bulan udah jadi iklan. Udah iklan ya. Udah jadi iklan dia, bayi sehat. Waktu itu dia jadi cover biskuit, makanan biskuit. Tapi dia he's also very expressive, sama jago nyanyi rock and roll bareng dadinya dan belajar gitar. Jadi selain so he loves singing, rock and roll sama itu. Hebat ya. Iya. Jadi emang anak-anakku I try to, it's not always about akademis. Maksudnya ada kan yang orang yang pokoknya kamu nilainya harus bagus, matematika kamu, ini kamu apa. Aku is totally the opposite. The school of life is more important than anything. Dan anak-anakku kemanapun kita travel, ke Afrika, ke India, pokoknya udah ke ujung dunia, kemana-mana I always bring them. Walaupun susah payah tanpa neni kan kalau traveling, tapi anakku jadi terbiasa dengan gini ya. Jadi nggak melulu cuman yang di rumah ongkang-ongkang kaki, main handphone, main iPad gitu. I really take them for experience, Ini susahnya ini, lo mesti nunggu, lo mesti capek, keringetan, panas, duduk di kelas ekonomi. Semuanya we did it together as a family gitu. School of life. Rencana kamu ke depan nih untuk anak, diri kamu sendiri, keluarga dan pekerjaan, kira-kira gimana? I will not stop acting, ya kan masih ada kan buat nenek-nenek juga kan. Sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun, Jama kalah sama Rima Melati sama Widyawati semuanya kan. Tetap hits ya. Iya, sama Titik Puspa. I mean like untuk acting I think there's always gonna be a role. Until we're old pasti ada role, ya kan, mau jadi dari aku muda jadi anak muda, jadi itu every stage of life there's a role for it. So jadi I know I can always go back to acting because that's what I love, and then
I enjoy to do itu. Terus udah gitu for flirt aku aku pengen expand, maybe one day there will be flirt home, flirt villa. Okay, that's good. That's my goal. Yeah, Plan. plan ahead because aku juga suka interior designing sama Fabiola. That's the next step. Terus ya kalau keluarga untuk sekarang cukup anak 3 dulu ya. Suami minta 6 say. Oh, baiklah. Nggak sanggup saya. Mahal sekolahan. Tapi ya I just try to enjoy Ayana, Byron, Tiger Lily. They're a good anak 3 kayaknya udah cukup. I feel so content with them. Terus udah gitu ya sama suami juga. Kita juga akan ada bisnis nanti di Bali. I'm opening a beach club. Wow, keren. Congratulations. In Ceningan, there's gonna be a beach club. Terus insya Allah akan ada resort juga, sama mungkin like a holiday home. Jadi bisa orang bisa stay in Bali. Nanti kapan-kapan nginep di villa Pasti Indah dong, Kalalo. selalu. Oke, Ya. pesan dan kesan Indah untuk orang yang menonton kita nih. Mungkin lebih ke motivation kamu tadi kan. Kamu kan juga dari struggling, dari segala macam, but you never give up. Mungkin ada sedikit pesan dan kesan. My tips is only one. When you do something, jangan mikir resultnya dulu. Misalnya jangan terpaku, gue tuh bikin baju tapi kok pemasukannya dikit ya, kok nggak jualan ya, atau nggak kalau misalnya kamu any kinds of pekerjaan yang kamu kerjain itu kamu is like planting seeds. Kan kalau biji-bijian kecil dulu, kayak kamu nanam bunga aja di rumah sekarang lagi tren kan tuh, nanam bunga, tumbuh tunasnya dulu, tumbuh ininya dulu, tanpa terasa nanti akan berbuah sendiri. Betul, gitu. Setuju. Jadi enjoy the process, you know, like kayak aku ngeliat anak-anakku dari bayi, sekarang toddler, ntar udah mau ABG, itu kan semua every time there's a process. Jadi so enjoy the process. And just think about everything that you do is you're watering your seeds to become to grow and to become a tree. And then once you are a tree, don't forget to give back. Kamu pohon itu memberi oksigen, memberi lindungan buat orang. You know, like jadi berputar. Jangan, and don't forget to share. And then be empathetic and kind to other people. Itu deh nomor 1. Thank you so much everyone. Jangan lupa like, comment, subscribe. MD Entertainment Hello Story, dan juga Indah Kalalo punya YouTube sekarang. Thank you so much Indah for today, and hope to see you soon in Bali. Thank you Sanjay. Thank you.